Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa asbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa wa khuluqin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Kita senantiasa lazimi rasa syukur dengan 3 dimensi: syukur bil qalbi, syukur bil lisan, wa syukur bil jawari. Seluruh nikmat berasal dari Allah, keyakinan kita, bukan karena kehebatan, kepintaran kita dalam bekerja umpamanya sehingga kaya, tapi lebih kepada tauhid yang lurus. Nikmat bisa kita miliki, harta bisa kita dapatkan atas izin Allah, atas karunia Allah. Dimensi lisan senantiasa berzikir, menyebut sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Sekurang-kurangnya kita berzikir setelah sholat 33 kali, memuji Allah 5 kali sehari, kali 33. Dan di luar waktu itu nikmat-nikmat yang Allah berikan tak terhingga. Wa in ta'udu nikmatullah tatuhsuha. Jadi terus kita tiada berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ketiga, syukur bil jawarih, menggunakan seluruh nikmat untuk taat kepada Allah, utamanya fisik kita, hati kita, pikiran kita, anggota badan kita digunakan, ditasarrufkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar setelah ibadah yang wajib, ibadah apa? Yang sunnah yang paling agung, tholabul ilmi. Meskipun tanggal merah, sesungguhnya bagi seorang muslim liburnya itu hari Jumat kalau mengikuti pekanan hari raya. Tapi libur di situ juga diisi hari raya pekanan dengan implementasinya memperbanyak mengingat Allah, bahkan yang laki-laki mengingat Allah sekaligus iktikaf rebutan berada di saf yang pertama.
kita masih pada posisi penguatan ilmu ya. Sunnah teragung belajar agama, tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Di negara kita libur tanggal ini, maka kita ya masuk untuk apa? Untuk menambah hari libur di hari raya ya. Masuk hari rayanya, liburnya ditambah hari tasyrik. Karena hari tasyrik hari raya juga itu sama rangkaiannya, maka liburnya harusnya lama ya, tambah 3 hari minimal ya. Alhamdulillah, kita ya akan mengkaji bagaimana mendudukkan ya penguatan cara belajar karena kita masih UAS ya, masih ujian. Alhamdulillah, tidak ada motivasi tertinggi sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu, thalib selain ridha Allah. Ya, piala predikat apa? Cum laude yang kuliah, juara-juara itu tidak ada dalam pandangan mukhlisin alahuddin. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, itu bonus saja, tidak menjadi tujuan. Apa? Piagam, piala tidak menjadi tujuan. Tujuan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ya gunakan hidup kita ini untuk ma'rifatullah ya. Puncaknya mempelajari ilmu agama itu bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang juga relevan ya, sekaligus muhasabah ya santri dalam segala dimensi ya yang berhubungan dengan mendudukkan hati kita untuk tunduk kepada syariat Allah, untuk meletakkan niat yang benar ya dalam segala aktivitas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkanat dunya hammahu, barakallahu alaihi amrahu." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, mangkanat dunya hammahu, himmah atau ambisinya itu, targetnya hanya dunia. Dunia kalau dibilang dunia berarti apa? Prestasi akademik yang berujung pada akhirnya apa? Materi kan, bisa kaya dengan dia berprestasi, dapat pekerjaan, gajinya besar, dapat dunia, harta, uang, ya, kedudukan, jabatan. Pak, ngobrol. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, kata Nabi, farraqallah alaihi amrohu, maka apa? Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi tujuan hidupnya dunia, tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya itu. Ya. Apa tadi? Ulangi. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka apa?
Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, ruwet. Gagal bisnisnya, belajarnya niat dunia enggak pinter-pinter, ghairul mafhum, enggak paham-paham. Ya, susah hafal, susah apa Bi? Susah mudeng, orang Jawa bilang enggak mudeng, enggak paham-paham. Mudah-mudah loh, pukul nanti. Tulis, cek Bi, tulisannya Bi. Kalau nggak ada nggak usah kasih makan. Bujak. Mau khotbah kamu mudah-mudah begitu. Ya. Kemudian apa? Dalam lanjutannya hadisnya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Setelah urusannya semrawut, cerai-berai, berantakan, Allah menjadikan kefakiran, faqrahu baina ainaihi. Miskin. Jangan-jangan yang masih miskin terus ini. Miskin umur 20 enggak apa-apa ya, Bi. Tapi 29 masih miskin. Ketemu lagi 35 miskin lagi, 40 miskin lagi. Miskin abadan abidin. Coba. Bagaimana itu? Faqrahu bainahu ainaihi. Allah jadikan fakir dia. Ya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak mendapatkan nikmat dunia, capaian-capaian dari kecuali hanya sekedar sesuai yang dicatat baginya, sesuai yang ditakdirkan Allah baginya. Enggak ada kelebihannya dengan sholatnya mundur, telat, dengan tidak tilawah hari itu, sibuk bekerja, ternyata apa? Tidak menambah capaian kesuksesannya. Ya, tidak nambah hartanya. Adapun sebaliknya, para santri perhatikan ini yang kita harapkan, ya, dalam belajar antum itu, dalam menelaah kitab, dalam menghitung matematika yang sulit umpamanya, dalam mengulang-ulang pelajaran itu sinkron dengan tujuan ini. Wa man kanat akhiratu niyatahu, ya, kalau nggak jelas nih gulanya tinggi nih, kematannya baru cuman burem karena penyakit. Saya ulangi ya, barang siapa yang niat tujuan hidupnya akhirat, negeri akhirat, ini yang benar, jama'allahu amrohu, Allah akan memudahkan, mengumpulkan urusannya itu jadi mudah, sahlan, gampang. Ya, kerja, nanam, panen gitu ya. Badannya sehat terus, bisa bekerja, gajinya stabil, lama-lama bisa nabung, ya, enggak minus. Jama'allahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Urusan dimudahkan, kemudian apa? Di hatinya diberikan apa? Ghina, kekayaan, ya. Meskipun dalam pas-pasan ya ekonominya, tapi hatinya lapang. Tuh, yang ini dicari orang. Coba orang yang memburu dunia, harta, kan dia memburu ketenangan, mutmainah. Yang udah pasti, rapi, tulis Bi. Mana bukumu? Harus ada tulisannya, hadis ini. Ya. Yang kemudian pasti Allah berikan ketenangan di hatinya, dan itu mahal, sebab Allah tidak berikan pada harta, Allah tidak berikan pada kedudukan, ya,
atau syahwat. Ketenangan itu Allah berikan pada ketaatan, bonus. Lalu kemudian Allah waja'ala ghinahu fi qalbihi wa atahu dunya wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dan kemudian dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi ada orang yang dikejar rezeki ya. Dalam konteks ini ada orang yang mencari memburu rezeki. Sebetulnya sudah disediakan, berarti menjemput ya, yang tepat menjemput ya, apa yang Allah siapkan. Menjemput ini Allah memerintahkannya untuk fastabiqul khairat. Allah memerintahkannya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah memerintahkannya apa? Allah memerintahkannya itu orang untuk mengilmui dunia itu. Man aradat dunia fa'ala bi'ilmi, yang di dalamnya harus kita kuasai ilmu. Berarti apa? Ilmu mencari, menjemput rezeki itu. Ilmu bagaimana bisnis, kalau bisnis, beternak kalau beternak, berdagang ya, bertani. Yang kemudian itu harus dikuasai ya, harus ahli ya. Guru ya harus menguasai metode ya, mengajar, menguasai materi ya. Sehingga ada hasilnya. Yang diajarkan kepada santrinya itu membawa kepada kebaikan ya, kepada prestasi ya. Alhamdulillah, tujuan hidup kita akhirat gitu ya. Dunianya sarana. Ya, belajarmu itu lelah-lelahnya belajar itu rugi kalau cuman pengen ujian ya, rugi kalau cuman pengen gelar yang kuliah. Wong tidak usah ditarget, tidak usah menjadi niatan tujuannya, dengan sendirinya diperoleh itu kalau benar. Ya kan rugi kan? Dan niat buru dunia nggak pasti. Niat buru ridho Allah, dikerjakan tugas kuliahnya, dikerjakan tugas-tugas sekolahnya, nilai didapat, ridho Allah didapat. Ya ridho Allah dulu, dunia mengikuti. Tidak mungkin gurunya, dosennya tidak memberikan haknya sepanjang kewajiban dan peraturan akademiknya dijalani. Sampai pada akhirnya nanti lulus kerja. Ya biar aja orang sibuk mencari pekerjaan sampai job fair bisa keinjek-injek itu 25.000 orang ya. Belum lagi tempat-tempat lain. Bila kita dekat dengan Allah, Allah yang punya kuasa membagi pekerjaan. Bahkan secara pribadi diri kita dicari untuk menerima amanah pekerjaan. Pantaskan dulu. Emas itu meskipun di dalam comberan, di dalam perut bumi digali, mutiara di dasar laut apa di kali, sungai dicari. Pertanyaannya, kita itu layak dicari umat untuk diberi amanah pekerjaan atau tidak? Kualitasnya lo ya, kompetensinya lo ya, adabnya lo ya, waroknya ya, ini juga syarat guru ya. Zuhudnya loh ya, mukhlisnya, apa dia guru yang ikhlas. Apalagi kalau mengajar agama ya, harus ke hati, nggak selesai di akal, di otak. Ngajar matematika mungkin pinter, urusannya sampai di otak, nggak sampai ke hati dan iman. Alhamdulillah, kehidupan dunia ini para santri Lutfi Torik yang selalu iri dengan santri pondok lain yang udah lulus.
nggak ada urusannya dengan Nabi, urusannya dengan ibumu, bapakmu. Kalau namanya masuk pondok, ya sudah, pondok punya peraturan. Kalau nggak mau ikuti, urusannya dengan orang tua. Dan setiap pondok memiliki apa? Kebijakan sendiri-sendiri. Hampir di ICA ini banyak mengakomodir, ya. Mengakomodir itu mengikuti harapan orang tua, bukan murni. Tapi kalau orang tuanya tidak sinkron juga tidak bisa dilaksanakan kegiatan itu, ya. Kunci sukses yang sering kami sampaikan apa? Sukses dunia berbakti kepada orang tua. Sukses urusan belajar, prestasi, taat, hikmah kepada guru. Dua itu untuk manusia, ya. Urusan ekonomi, urusan ya kehidupan kedepannya bagaimana, asal berbakti. Ya, gak usah mikir diri kita, pikir orang tua kita. Allah yang kemudian memikirkan kita. Hidup kita itu dijamin. Program utamanya. Untuk kemudian ilmu, ya, hormati guru, ya. Hikmah, bahkan hikmah itu apa? Hikmah itu ngaulo. Ngaulo itu apa? Kodim, membantu. Bukan hanya urusan apa? Pondok, tapi urusan pribadi guru. Selama dalam keterpaksaan santri, keberkahan ilmu susah, ya. Bukan gurunya ngancem, itu urusannya Allah, ya. Berakibat apa santri yang durhaka kepada guru? Ya Allah yang kuasa, ya. Allah yang kuasa, bukan guru. Dan guru memiliki gimana, Abi Ihsan? Hati ditamsilkan seluas samudra yang bisa menampung seluruh yang ada, termasuk maknanya apa? Semua kesalahan-kesalahan santrinya sudah dimaafkan sebelum santrinya memaafkan. Sehingga tujuan pendidikan tertinggi apa, Mbak Roma? Tujuan pendidikan tertinggi adalah cinta, melebihi tujuan-tujuan dari undang-undang itu. Apa yang membuat orang tua membawa anaknya ke saya, yang anaknya jelas-jelas tunagrahita, apa Din? Gak bisa apa? Ngomong. Memang bawaan. Dokter sudah memvonis bahwa ini gak bisa ngomong, Bu. Diminta untuk didoakan, diruqyah supaya bisa ngomong. Apa sih yang mendasarinya, cinta? Anak ini bagaimana, ya, bisa, siapa tahu ada apa katanya? Miracle, ya, keajaiban. Lalu kalau ada seorang ibu atau bapak ingin anaknya bisa mengaji, bisa. Sementara yang lama nyambungnya itu apa? Sindrom apa-apa. Kekurangan lah, ya. Apakah kita sebagai seorang guru tidak berupaya ikhtiar menerima dan mencobanya dulu sekurang-kurangnya, ya kan? 3 bulan sampai 1 semester. Jadi sebetulnya diteruskan juga apa-apa, asal orang tua tidak menuntut di luar kesanggupan anaknya dan kemampuan guru dalam membimbing. Ya terus saja, karena tetap dihitung sebagai ibadah. Kalau menuntut kepastian tentu menjadi apa? Tidak adil, ya. Nah ini juga pendidikannya harus adil, ya. Jadi para santri, ada yang dituntut orang tuanya berapa? Ahli matematika, ahli hafalan. Din, dituntut apa sama bapakmu, Din? Hah? Apa yang paling dituntut? Menjadi ulama sebetulnya, bukan dituntut jadi tukang. Enggak. Itu tambahan aja, hiburan, selingan. Cuman dituntut jadi apa, Man? Sama ibumu. Hafiz kan? Yang namanya Hafiz gak Hafiz, Haris yang jadi Hafiz. Yang orang gak mau, ya. Sudah musuh abadi siapa?
diri sendiri, egonya, ya, tidak mau. Coba kalau membuka hati, melunak, coba dulu, siapa tahu ada kemudahan. Innamal usri yusra, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri rafi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, dihafal. Tidak seperti lainnya, ya. Dalam kesempatan motivasi kali ini Abi tekankan pentingnya membaca, ya. Ini manfaatnya sangat besar, ya. Membaca. Coba santri ini tradisi membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca ini betul-betul bagaimana bisa menjadi habit, bukan hobi. Hobi itu aneh, karena ulama mengatakan membaca itu kebutuhan. Masa hobinya makan kebutuhan kan? Nah, baik, makan kebutuhan apa hobi? Kebutuhan. Lah membaca itu sama dengan kebutuhan. Ini kalau ada teko, biar keluar teh, diisi apa? Teh. Jam, biar keluar susu, kalau ini teko, diisi apa? Ya susu lah, diisi air, suruh susu. Kamu antum diharapkan bisa menjawab soal, bisa mengarang, bisa menulis makalah, bisa ceramah di khutbah dulu ini. Gak hanya baca aja, bisa menjelaskan ke umat. Ya kalau dia sudah memasukkan ilmu dengan membaca, perbendaharaan pengetahuan agamanya karena khutbah sudah dimasukkan, baru bisa dikeluarkan. Nah kalau nggak paham, belum paham, sekali baca ya 2 kali. Bahkan dalam metode belajar itu ya sampai paham, tidak terbatas 3 kali. Bahkan ada yang memberikan cara dalam menghafal atau memahami pelajaran sampai 40 kali. 40 kali. Jadi mengulang-ulang harus, ya Nela. Tidak udah dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, enggak ada batasannya. 40 kali itu juga bukan harga mati. Artinya kalau belum paham ya 41, 42 enggak apa-apa. Tujuannya paham, tingkatan memahami. Bukan hanya sekedar mengetahui, ya. Dia harus paham. Lah kalau enggak paham, tanya pada guru. Kawanmu tuh sedikit, gurunya bisa banyak waktunya menjawab pertanyaan santri. Gimana bisa kalau kawannya 20? Iya dong. Ngajar mahasiswa 40 nih satu kelas. Habis suruh buat pertanyaan satu orang 1. Wah, 2 jam gak selesai, kurang dengan jumlah sebanyak itu. Ada orang yang mahasiswa yang ingin bertanya lebih dari 1 karena dia memiliki masalah yang dihadapi banyak. Coba antum kawannya 5, kawannya 3, 6, silahkan guru itu ditanya sebanyak mungkin untuk mengobati apa? Kebodohan. Fasalu ala dzikri kuntum ta'lamun. Enggak jelas antum yang dibaca apa? Buku-buku, kapan bacanya? Enggak terbiasa, ya. Berbeda loh ya. Membaca itu ya banyak, kemudian melatih ya otak, ya. Ada artikel yang bagus ya dalam agama kita, ya.
perspektif Islam, ya, membaca itu hukumnya fardu ain, coba. Fardu ain. Wajib setiap muslim. Kenapa? Rasul pun diberikan wahyu yang pertama perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam Al-Qur'an. Coba ditulis biar antum paham. Perintah kalau cuman sekali dua kali penting, kurang penting, atau sangat penting, atau biasa. Ya penting paling rendah ya, sekali dua kali. Tapi kalau perintah yang sama, perintahnya sama, Iqra 750 kali diulangnya, coba di dalam Al-Quran. Bayangkan itu, Allah nyuruh kita membaca sampai sebanyak 750 kali. Pikir kita, ya, pikir bagaimana pentingnya perintah itu, ya. Hubungan dengan ilmu, pastinya membaca itu pasti dengan ilmu, ya. Kebiasaan membaca memperluas wawasan berpikir, ya. Sampai ada penilaian orang itu yang diomongin apa, kualitasnya seperti itu. Jobisa yang diomongin ahwat, ya kualitasnya cuma gitu aja. Pemburu dunia, urusannya cuma bisnis terus, ya kan? Nggak ada keluar akhirat. Ya dia hanya urusannya duit, ya, usaha bisnis itu terus dalam 24 jam. Kalau ketemu dia, pas dia tidak tidur, omongannya itu, ya, sehingga kualitasnya tergambar dari pembicaraannya. Tapi kalau santri yang dipikirkan ilmu, yang dipikirkan perjuangan, baru itu orang besar, kata Kiai Jarkas, ya, memikirkan bagaimana la ilaha illallah itu terus, ya, azan itu terus di muka bumi ini, ya, syariat Islam ini bisa tegak. Gimana caranya itu, ya? Nggak ngurusin burung dara terus, nggak ngurusin apa, hewan apa man, bruik, apa namanya, marmut, ya? Enggak. Udah disampaikan ke Luqman tadi secara khusus, itu latihan mimpin bertanggung jawab. Selain melatih apa? Melatih apa? Memimpin. Mati hewannya. Kalau langsung kata Luqman tadi, nanti ngurus anak sendiri, itu naluri man. Ngurus anak orang man, yang Abi mau tuh. Ngurus umat. Kamu kemarin PDL, tua-tua nggak bisa ngaji banyak. Itu cuma di situ, Bi. Bumi ini sangat luas. Artinya apa? Di belahan bumi yang lain juga banyak yang tidak bisa mengaji. Sampai berapa itu, Mbak Roma? Risetnya coba cari. Berapa jumlah orang Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran? Coba yang terbaru, karena ada update. Dulu Abi ingat sekitar 55 sampai 65%. Nggak tahu yang sekarang, pastinya bertambah. Berapa, Mbak? Kan itu lama riset Republika itu. Ketemu. Itu riset kapan? Siapa yang mengeluarkan lembaganya? Harus dicek secara nasional, ya. Para santri, ya, sambil terus kita sampai jam 11 baru kita makan Jumat berkah, ya. Tapi uraikan ini. Kebiasaan membaca itu memperluas cakrawala berpikir.
memperkaya kosakata, banyak baca ya. Kalamnya nanti juga pembicaraannya luas. Bahkan melatih jahit, analisis ya. Orang pintar itu terkenal kemampuannya menyelesaikan masalah dengan ilmu ya, hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah-masalah yang akan terjadi habisan itu dicegah, gunanya ilmu itu supaya nggak masuk barak dan akhirnya masuk penjara bui di LP. Dididik dulu supaya tidak kecanduan game, pindahkan dulu permainan tradisional, pindahkan dulu ya, cegah dulu sebelum judi slot. Ada yang ngamuk banting-banting HP karena ngelek HP-nya nggak mau bergerak. Ada akhirnya yang diruqyah karena canduan gini kan, begitu kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itu prinsipnya ya kan. Maka bahan bakar kesuksesan, boleh dikasih judul bahan bakar kesuksesan. Jawabannya apa? Membaca. Apa bahan bakar sukses? Membaca. Untuk mau hafal ya baca berulang kali ya, mau bisa menjawab soal ya. Nah, soal-soal UAS atau UTS, ujian-ujian di sekolah itu simulasi latihan untuk menghadapi soal kehidupan yang lebih penting harus dijawab dengan iman, dengan ilmu, ya kan? Ya, bukan hanya sekedar memperoleh mumtaz, jahid. Bukan hanya urusannya remeh-temeh angka-angka nilai. Ya, santri pejuang ridho Allah, sukses akhirat, begitu. Dunia mengikuti. Kalau Allah takdirkan tidak paham ilmu umum, mungkin Allah siapkan supaya mendalami ilmu agama dan paling mendasar statusnya apa? Bisa menjadi orang yang manfaat lil umat, itu tertinggi ya. Jangan jadi beban masyarakat, umat, sampah masyarakat kan bahasa ini ya. Pemuda nggak ada kiprah apa, gagasan apa yang dia perjuangkan, hidupnya lontang-lantung, pagi nunggu sore, sore pagi, ujung-ujungnya kalau kesulitan ekonomi, apalagi krisis sekarang ini, malin nanti. Ya, oke, ujung-ujungnya mau makan enak, malas kerja, maling. 1, 2, 3 kali aman, 4 kali antem sama warga, masuk penjara. Bagaimana itu dicegah? Ya, melalui pendidikan, ya, melalui pondok pesantren, melalui sekolah Islam yang ruhnya perjuangan ya. Nggak ketemu ya. Kalau makanannya ngawur, nggak halal, itu nggak ada pikiran untuk membela, memperjuangkan, menegakkan agama ini. Nggak mungkin, karena bahan bakar apa yang masuk ke tubuh haram, subhat. Bukan mikirin dakwah, hidupnya gimana, ekonomi dan sukses dirinya sendiri. Ya itu kan sukses apa dalam worldview Islam, sukses dunia ya. Bukan yang kita targetkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Membaca juga lebih dari sekedar aktivitas intelektual. Membaca bagi seorang sukses adalah disiplin. Mereka tidak menunggu waktu luang untuk belajar, melainkan menciptakan waktu untuk menyerap ilmu. Jadi manusia pembelajar. Siapa yang akan pintar? Orang yang terus belajar. Orang yang cerdas kemudian bangga diri, berhenti belajar meskipun sampai sarjana atau doktor,
saat itu dia akan menjadi bodoh. Tapi orang yang biasa-biasa saja terus tekun belajar, setiap waktu tambah hari tambah ilmu, ya, kemudian amal, itu yang akan sukses, ya, menjadi pembelajar sejati, ya. Ada yang belum? Coba ini dengarkan. Baca buku itu tidak bisa digantikan dengan TikTok, ya, dengan nonton film, itu nggak bisa. Karena kerja otak itu hanya bisa dilatih menjadi tajam kalau otak itu berdiam. Jadi pemikiran akan, maaf ya, anak-anak muda bisa menjadi tumpul kalau tidak. Tumpul dalam arti bukan bodoh, tapi tidak cukup kritis, tidak cukup tajam untuk tadi yang kalau pakai istilah Mas Budiman itu mengkonfrontasikan kesadaran kita dengan masalah-masalah yang kalau di buku bisa kita dalami. Ya, beliau jelaskan tak sama, ya, membaca langsung, interaksi dengan buku, terutama buku ilmiah, dibandingkan atau digantikan dengan medsos atau nonton film. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.